Guys, video ini adalah mengupas tentang kelemahan Canva atau kekurangan Canva. Kalian simak baik-baik, setidaknya ada 10 yang saya bisa expose. Nah, pembahasan pada video ini baik itu Canva gratisan, juga Canva Pro. Dan setelah nonton video ini sampai selesai, apakah kalian akan tetap menggunakan Canva Free atau Canva Pro? Teman-teman, yang pertama saya mau ngupas dari sisi thumbnail di sini, teman-teman. Itu tidak ada view as detail ya. Jadi saya mau tahu nama filenya. Nah, itu nggak ada. Kalau kita punya desain seperti ini yang mirip-mirip gitu ya, maka mata kita akan lelah, yang mana ya gitu. Nah, itu akan lelah. Misalnya kalian desainer untuk produk-produk digital begitu, ini saya akan rumit gitu melihatnya. Kalau saya hafal nama filenya, oke, mungkin saya bisa search di sini gitu ya. Nah, tetapi lebih bagus sih sebetulnya di sini ada view detail, kemudian ini view thumbnail gitu kan. Nah, jadi itu repot teman-teman, apalagi desainnya mirip-mirip. Nah, memang sih kalau kita mau melihat secara detail, secara nama, itu kita masuk ke project kita teman-teman di sini, di tim kita ya. Kemudian kita scroll. Di sini, ini kita bisa merubah sebagai thumbnail, kemudian juga sebagai list. Nah, ini ada sih di sini memang. Nah, maka kita akan lihat di sini nama-nama file kita. Tapi repot kalau kita harus keluar-keluar dari desain kita. Lagi ngerjain project, masa kita harus keluar dulu di sini? Nah, itu repot. Jadi, hendaknya di tampilan ini sebetulnya harusnya ada view list seperti ini. Jadi kita bisa lihat thumbnailnya, kemudian berikut nama filenya dan tipe filenya. Nah, itu cakep sih sebetulnya. Nah, di Canva ini saat kita lagi layout seperti ini itu ndak ada. Jadi kita mesti mencoba begini gitu ya. Ini yang gimana sih? Nah, kita kayak mencoba-coba gitu. Nah, itu merepotkan. Jadi ada baiknya sih sebetulnya versi list view di sini, baik itu image atau video atau audio, itu dibuat gitu ya. Jadi itu akan sangat membantu. Itu dia kelemahan pertama, guys. Selanjutnya, kelemahan dari Canva adalah kalau kita masuk di bagian trash ini ya, tong sampah. Kemudian ini desain-desain yang kita mau hapus di kategori desain, bebas sih mau image atau video. Nah, ini tidak bisa multi select. Kemudian ya mau nggak mau satu-satu delete gitu ya. Kemudian delete gitu. Itu kelamaan gitu. Multi selectnya nggak ada. Nah, itu dia kelemahannya. Berbeda dengan di sebuah project nih. Nah, ini dia bisa multi select nih. Nah, sehingga kita bisa hapus. Tapi hapus ini kan kalau yang ini itu untuk memindahkan ke tong sampah aja ya, ke trash ini. Tapi untuk permanen delete dia nggak ada. Ya, itu pembandingnya teman-teman. Jadi ini kelemahan sih aku bilang. Nah, kemudian di sini sendiri sebetulnya ini kelemahan. Tidak bisa memilih range ya. Dari sini sampai ke bawah misalnya. Nah, itu nggak bisa. Kita tekan shift juga nggak bisa. Seperti di Gmail ada platform-platform tertentu yang bisa tekan shift. Jadi klik ini tekan shift di keyboard kita, terus diklik di sini itu bisa ke highlight. Nah, ini nggak satu-satu. Ini juga kelemahan. Ya kan ini bisa harusnya di highlight. Layaknya ini nih kan nih tinggal di highlight begini loh. Diklik tahan, udah ke highlight kan atau kepilih gitu kan. Harusnya sih menurut saya di sini harusnya bisa. Seperti misalnya pada software Figma itu bisa multi select seperti ini teman-teman. Jadi hanya mengklik di sini, nah itu bisa. Supaya mempermudah kita. Itu kelemahan selanjutnya teman-teman. Kelemahan berikutnya saat kita mengedit sebuah desain seperti ini. Misalnya file ini nggak jadi deh gitu. Dan kita mau langsung dibuang ke tong sampah. Nggak ada pilihan di sini. Misalnya file yang kita sedang edit ini langsung kita pindahkan ke tong sampah. Atau langsung kita delete. Itu nggak ada pilihannya. Jadi harus apa? Harus tekan home atau kembali ke menu depan. Kemudian nanti kita delete di sini secara manual filenya. Nah, itu agak merepotkan menurut saya. Sementara pembandingnya kalau kita lihat di Google Docs, nah itu saat kita ngedit di sini bisa langsung file, kemudian ini ada move to trash. Dan memang setelah kita lakukan move to trash ini, file ini langsung kehapus atau langsung masuk ke tong sampah. Jadi kita nanti kembali ke Google Drive-nya. Supaya tidak menumpuk file yang kita masih trial coba-coba gitu ya teman-teman. Jadi di sini lebih langsung bersih gitulah ya. Nah, itu pembandingnya teman-teman. Jadi artinya sebetulnya bisa dilakukan ya untuk ada menu move to trash ini, tapi tidak ada. Nah, jadi itu menurut aku membuat kita agak effort untuk melakukan pendeletan sebuah berkas file atau desain yang kita nggak jadi gunakan gitu. Jadi itu repot sih. Ini juga merupakan kelemahan, yaitu saya mau ambil sebuah elemen. Misalnya mau ambil elemen yang ini saja. Oke, saya klik kanan. Di sini tidak ada fasilitas untuk save this element misalnya begitu ya. Kalau di PowerPoint kan ada itu, di PowerPoint terbaru itu ada, klik kanan save as picture gitu bisa. Nah, tetapi memang
Kalau saya perhatikan dia ada layanan di sini untuk ekspor ya. Jadi ini kita select, kemudian share, kemudian masuk ke menu more, kemudian di sini kita pilih selection. Nah, ini ada download selection. Jadi untuk mendownload hanya ini atau menyimpan hanya foto atau elemen ini, itu harus menunya ke sini. Jadi repot banget ya, stepnya banyak ya. Harus menekan berapa tombol, coba bayangkan. Kalau ini klik kanan save as picture, itu satu kali gampang, enak ya. Nah, itu membantu, tetapi ini nggak ada. Nah, ini harus klik, kemudian share, kemudian klik more, panjang banget stepnya. Kemudian harus ngetik lagi di sini. Atau men-scroll, mencari. Nah, mencari itu di mana? Nah, ini, save, download, selection. Nah, ini bisa. Nah, tetapi itu pun dia bilang bahwa you atau lu mesti select 2 elemen atau lebih. Nah, jadi intinya apa? Supaya ada menu save-nya ini kita harus select 2 elemen gini, kemudian klik kanan, baru ada di sini download selection. Jadi menyimpan hanya yang kita selection, tapi itu kan repot ya. Lah kalau saya maunya ini satu doang gimana? Nah, solusinya apa? Saya sih udah tahu solusinya teman-teman, tapi coba kalian komentar di kolom deskripsi, nanti kalau nggak tahu saya akan kasih tahu. Ada solusinya sebetulnya. Tetapi dalam pembahasan ini saya bilang kelemahan, jadi merepotkan kita. Tapi mungkin angle yang mau dia ambil di sini adalah, si Canva ini adalah supaya kita itu harus pakai dia terus gitu. Jadi harus candu sama software atau platformnya dia, sehingga hal-hal yang sifatnya agak tricky itu dianulir, semacam dibikin tidak ada pada dasarnya begitu. Ya, sebetulnya ini bisa dibuat, klik kanan, save selection image gitu kan. Jadi kita hanya memilih yang kita select doang. Nah, bagi saya ini kalau sebagai angle user, sebagai kita pengguna, sebagai desainer, itu merepotkan. Tapi kalau dari angle pihak perusahaan, yaitu untuk demi supaya kita candu dengan platform ini dan terus pakai Canva. Kira-kira begitu teman-teman. Kelemahan Canva yang selanjutnya saya menyoroti pada bagian share atau kita mau mendownload file kita. Nah, itu repot stepnya. Begini yang saya maksud. Ini kan MP4 ya, udah jelas-jelas ini MP4 gitu ya. Saya lagi intens membuat video short. Ini kalian akan kerasa banget ketika kalian intens melakukan misalnya membuat video pendek begini, maka kalian melakukan yaitu share, kemudian download, kemudian dia akan mensuggest betul ke MP4 karena ini video. Kemudian kalian akan memilih di sini page berapa. Nah, jadi saya butuh misalnya mengekspor hanya page 5, page 6 dan seterusnya begitu ya. Kemudian nanti saya lanjutin lagi page 18 di sini dan seterusnya. Nah, itu akan report. Jadi harus memilih. Nah, begini, itu stepnya kepanjangan. Begitu juga untuk kendala kedua adalah saat kalian intens membuat konten-konten misalnya untuk Instagram, yaitu gambar-gambar. Nah, maka sebetulnya kan sudah sangat produktif kalian mengkaryakan sebuah file yang namanya JPEG atau PNG kan. Nah, maka waktu kita menjadi content creator berupa gambar di Instagram ya, intinya gambar, itu yang kita lakukan adalah untuk ngambil file ini apa? Share, kemudian apa? Download, bayangkan berapa kali stepnya. Kemudian memilih JPEG atau PNG, begitu. Walaupun di sini disuggest PNG gitu. Kemudian misalnya saya lagi pengen JPEG, udah 3 kali kan, kemudian baru tekan download. Jadi tombol yang harus kita klik itu banyak banget. 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Kepanjangan, ini namanya kelemahan atau tidak produktif buat kita. Nah, hal ini yang saya sampaikan ini akan kerasa kalau kalian itu benar-benar seorang content creator yang aktif ya, dalam hal ini misalnya menciptakan gambar-gambar untuk keperluan IG ya, apalagi misalnya carousel, itu gambarnya banyak. Nah, ini sangat repot. Begitu juga di dalam video, misalnya kalian content creator untuk TikTok atau apapun, YouTube Short gitu, yang memang kalian fokus sama video aja produksinya kalian. Maka apa? Step yang tadi itu merepotkan nih. Ada baiknya kenapa nggak dia buat begini ya? Sebetulnya ketika saya sedang tidak menselect apapun di sini, di kanvas ini, elemen apapun saya tidak pilih. Kan sebetulnya di sini ada bar kosong. Kenapa dia di sini tidak bikin misalnya save sebagai video, sebagai MP4 gitu? Karena di zaman sekarang, sosmed sekarang kan hanya 2 file itu yang sering teman-teman. JPEG, ya kan? Atau PNG gitu ya. Sama apa? Video. Udah, 2 ini yang sebetulnya kita banyak berkutat ya. File-file produksi seperti ini yang kita banyak kerjakan kan di era lain. Tergantung kalian, kalau slide designer, PPT ya, maka kalian bisa di sini dengan mudahnya sebetulnya. Jadi untuk extension file yang sering kita pakai, menurut saya harusnya adalah di sini ya. Misalnya save as. Nah, tinggal pilih sini ya, MP4.
JPG, PNG, atau PPTX gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya file-file extension yang sering digunakan. Jadi repot kalau harus ke sini itu repot sekali. Nah, itu menurut aku kelemahan teman-teman. Kalau menurut kalian apakah ini perlu? Nah, berikutnya kelemahan atau menjadi kekurangan daripada Canva adalah untuk di project teman-teman. Ini kita bisa pilih di bagian share with you. Ya, ini adalah desain-desain dari pihak lain, tapi kita nggak bisa mendelete-nya. Padahal ini kan mengotori dashboard kita ya, mengotori, jadi kayak mengganggu lah gitu. Nah, ini kita bisa select gini, tapi saya nggak bisa menghapusnya. Nih, saya mau hapus tidak bisa. You don't have permission to trace the select item. Jadi lu nggak bisa menghapus file ini gitu loh, atau memindahkan ke tong sampah, nggak bisa. Nah, ini mengganggu sebetulnya. Sementara pembandingnya, jika kita lihat di Google Drive, ini ada menu share with me atau share with you ya. Nah, ini kan sebetulnya file-file orang lain ya, yang kita pernah akses, kemudian ini kayak recent-nya lah, history kita pernah akses. Nah, ini tuh bisa dihapus sebetulnya. Kita klik, kemudian kita bisa hapus di sini. Nah, ini akan hilang. Dan tidak ada di tong sampah. Artinya apa? File itu memang bukan file kita, jadi udah hilang aja aksesnya gitu. Jadi bagus ya, sehingga di dashboard kita itu bersih gitu. Kalau di Canva tidak seperti itu, jadi mengotori, apalagi kalau kita melihat di sini misalnya all project, campurlah semua di situ. Ada punya orang lain, ada punya kita gitu. Jadi itu sangat mengganggu sebetulnya. Berikutnya, ini kelemahan Canva atau kekurangannya ya. Nah, di bagian menu di sini kalian ada more ya. Kemudian di sini kalian bisa scroll ke bawah, itu ada bagian discover content from. Jadi itu ada YouTube. Kemudian nanti kita akan muncul menu di sini ya kalau kalian klik ini. Nah, kemudian ada muncul ini, atau begitu juga yang lain ya. Misalnya Google Map. Nah, jadi muncul ada menu. Kalau tidak mau ini ada di sini, ini bisa di close begini caranya. Oke, sekarang kembali ke topik, yaitu di bagian ini. Waktu kita ngedit YouTube video yang kita embed atau kita taruh di page kita. Nah, ini misalnya ambil salah satu ini. Nah, ini itu videonya kalau kita klik, itu cuman ada animation dan ini. Udah, itu aja. Menurut aku, kadang-kadang kita hanya butuh di menit tertentu saja. Nah, itu tidak bisa kita pilih. Jadi harus plek ketiplek satu video ini, ya udah itu nempel di sebuah page kita. Nah, itu yang ada sekarang, Canva-nya begitu sekarang. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan software lain atau platform lain, nah misalnya ini ada YouTube Cropper ya, YT Cropper. Nah, ini bisa kita mau mendownload di range dari menit detik ke berapa, itu bisa. Begitu juga di ytcutter.com. Nah, itu bisa. Jadi kita bisa men-setting di time berapa, di menit keberapa, detik keberapa yang mau kita ambil. Nah, ini Canva tidak punya. Jadi ini menurut aku kelemahan. Dia hanya bisa plek ketiplek ngambil dari YouTube. Udah embedded istilahnya. Dia udah segini aja gitu. Nah, padahal di kebutuhan content creation kita saat ini, kita dalam mendesain, dalam membuat konten-konten, kita butuh menit tertentu saja. Mungkin next itu akan diperbaikin barangkali sama pihak Canva, sehingga akan membuat kita sebagai pengguna atau user daripada Canva akan sangat mudah lagi berkreasi. Nah, inilah kelemahan dari sisi editing video yang ada di Canva untuk ngambil dari YouTube. Memang sih ini video pihak ketiga ya, pihak YouTube gitu. Nah guys, kekurangan berikutnya adalah ini kita kalau punya video ya, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita mau preview hanya yang di page 4 saja, itu tidak ada fasilitas untuk ngeplay. Jadi harus play semuanya dari 1, 2, 3, 4 ini. Nah, tapi memang ya video ini bisa di play di sini, bisa. Hanya ini, itu bisa. Nah, itu bisa di play ininya doang bisa. Tapi yang saya mau bukan begitu. Yang saya mau itu hanya play yang ini doang. Karena apa? Karena di belakangnya saya bikin background juga sebetulnya sebagai video. Nah, ini. Nah, gitu. Jadi saya mau ambil efek-efek daun bergeraknya sebetulnya. Jadi saya pingin preview kalau saya cuman play ini, yang di belakang nggak play gitu, jadi kayak nggak real ya. Nah gitu, saya jadi nggak ngelihat sesuatu yang real. Jadi mau nggak mau apa harus play di sini, dan itu pun dia harus ngeplay dari 1 sampai 2 sampai 3 sampai 4. Nah kayak gini dia. Sehingga apa? Kalau saya mau lihat page 4-nya saja, maka saya harus jam ke sini. Nah begini. Jadi kayak, nah ini, nah efek di belakang ini, dedaunan ini kan bergerak tuh. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi ini juga kelemahan atau kekurangan Canva.
Oke guys, kelemahan atau kekurangan Canva berikutnya adalah di bagian ini guys. Waktu kita menggunakan frame itu adanya di sini ya. Kalian bisa lihat. Nah ini, frame itu kan sebetulnya sebuah bentukan juga ya. Oke lah namanya frame. Tapi intinya ini kita bisa membuat sebuah gambar ke dalamnya. Saya praktekin misalnya, saya mau ngambil gambar ini. Nah saya taruh ke sini. Nah gitu kan. Atau gambar yang lain. Atau gambar yang sama saya taruh ke frame B. Memang namanya frame. Tetapi ini repot dan ada baiknya dong kalau kita dikasih keleluasaan misalnya frame A tambah frame B. Sama-sama frame kan? Sama gitu. Ibaratnya family-nya sama gitu. Harusnya bisa di-weld atau digabungin. Nah tetapi pada Canva itu tidak bisa di-weld. Misalnya ini kita gabungkan dengan ini. Nah tidak ada layanan untuk menggabungkan. Kita klik kanan pun tidak ada layanan untuk menggabungkan. Which is ini adalah sama-sama frame. Sama-sama family-nya, kenapa nggak bisa disatuin kan gitu ya. Nah sehingga apa, sehingga sebetulnya kita bisa memasukkan ini satu kali, kemudian nanti gambar itu menyatu di dalam rangkaian daripada frame itu. Tujuannya sih seperti itu. Nah jadi itu sebetulnya harusnya dibuat ada ya. Kalau nggak sih ya kita terpaksa harus melakukan seperti ini, edit, untuk mencari bagaimana misalnya beberapa frame ini menjadi di dalamnya ada beberapa foto begitu. Ini kan repot ya. Nah gitulah misalnya ya. Nah ini repot. Nah teman-teman yang mengerti, maksud saya yang mengerti ya. Nah jadi tujuannya seperti satu gambar tapi berada di frame yang berbeda, itu maksudnya. Nah itu kan jadi repot ya. Nah gini misalnya ini kan bagian daripada sisi tubuh anak kecil itu. Begitu juga nanti di sini. Nah itu repot. Jadi ada baiknya seharusnya frame ditambah frame ya itu bisa di weld. Nah itu sama halnya dengan di PowerPoint juga bisa, Corel Draw juga bisa. Nah begitu juga teman-teman untuk di shape ya. Kalau ini tadi frame kemudian shape, misalnya rectangle sama rectangle. Nah ini juga nggak bisa di weld. Nah jadi ini merupakan kelemahan dan kekurangan Canva juga sebetulnya. Which is misalnya kita sometimes butuh misalnya menggabungkan antara misalnya begini ya. Nah kita ada dua buah shape dalam hal ini, saya mau menggabungkan begini gitu. Nah ini nggak bisa. Nah ini termasuk kelemahan menurut saya. Sementara software-software terdahulu ya kita butuh seperti itu. Ini tambah ini langsung di weld dan ya itu mempermudah dalam kita mendesain atau berkarya. Nah itu tidak ada juga. Jadi frame sama frame nggak bisa di weld, shape sama shape nggak bisa di weld atau digabungkan. Padahal ini sama-sama satu keluarga, sama-sama shape gitu kan. Nah itu tidak ada. Nah kemudian kelemahan selanjutnya teman-teman masih seputar ini. Di dalam ini untuk sebuah gambar yang kita udah masukkan ke dalam frame. Nah ini kita masukkan sebuah gambar. Nah itu dia langsung mengecil sesuai framenya tuh kan. Padahal gambar ini kalau kita taruh di luar itu gede. Nah jadi waktu saya masukkan ke dalam dia langsung membentuk atau meresize menjadi kecil. Nah sementara di Corel tidak seperti itu. Artinya saya butuh misalnya hanya bagian sisi muka ini gitu di dalam huruf C. Maka yang terjadi apa? Nah saya ketika mendrag foto ini ke dalam begini, saya harus terpaksa melakukan hal semacam ini. Nah harus melakukan itu. Nah itu juga menurut aku kelemahan ya. Jadi harusnya bisa memasukkan foto ke dalam sebuah frame itu berdasarkan yang kita mau aja, atau ukuran fotonya ini langsung aja begini tek gitu. Nah ini di-resize sama dia jadi kecil begini. Oke. Nah kemudian repotnya lagi yang tadi teman-teman. Jadi kalau saya pengen sisi tubuh anak ini di sini dan sisi lainnya di sini, nah itu terpaksa apa? Nah ini terpaksa kita harus menebak-nebak untuk semirip mungkin gitu ya. Untuk menebak-nebak semirip mungkin di mana sisi yang tepat ya, antara misalnya ini saya dekatkan begini, di mana sisi yang tepat bagian dari foto yang kita pakai. Nah itu yang merepotkan juga. Nah ini, nah terpaksa kita melakukan apa seperti ini, menebak-nebak seperti itu ya teman-teman, menebak-nebak mana ini sisinya gitu. Nah gini kurang lebih gitu ya, menebak-nebak, terpaksa menebak-nebak jadinya. Nah seperti ini. Nah supaya seolah-olah satu gambar dari 3 frame ini gitu. Nah itu kelemahan juga, makanya saya bilang itu repot sekali. Nah itulah kelemahannya teman-teman. Nah ini dia kelemahan selanjutnya yang saya temui untuk Canva, yaitu saat sebuah file misalnya kita mau download ya, share kemudian download gitu. Nah ini berbau video jadi MP4 kan. Nah saat saya download, nah begini dia kan proses nih ya di sini. Nah terkadang saya tiba-tiba muncul ide lagi download begini,
oh saya butuh misalnya menggeser misalnya jadi begini, atau misalnya saya tiba-tiba butuh elemen, saya ingin nambahkan tanda like misalnya gitu, baru saya finalnya misalnya dokumennya ini. Nah itu apa yang terjadi? Nah ini itu masih terus progres, sementara saya pengen ya, yang saya pengen ini di cancel dulu aja. Nah di Canva nggak ada fitur itu, jadi terpaksa apa? Terpaksa semacam menunggu, atau boleh sih saya langsung download. Tapi ini saya pengennya di cancel. Tujuannya apa? Nggak perlu dilakukan render MP4 ini. Jadi kerja servernya untuk saya dalam hal ini sebagai user, dia tidak perlu ekstra. Nah, apa yang terjadi kalau udah pop up begini, terpaksa kita cancel dulu. Nah, itulah langkahnya yang bisa dilakukan untuk tidak jadi mendownload sebuah file. Itu kelemahan sih. Jadi saya pengennya, harusnya sih ya bisa di cancel dulu gitu. Jadi bisa melakukan pembatalan yang proses tadi, baru saya tambahkan tombol like, baru saya download lagi gitu. Jadi itu akan sangat produktif menurut saya. Ya, itulah kelemahan Canva berikutnya. Kelemahan berikutnya pada remove background ya. Jadi ada sebuah foto misalnya ini gitu ya. Kemudian kita bisa edit di sini. Ini untuk yang Canva Pro ya teman-teman. Nah di sini ada fasilitas background remover ya. Oke, kita klik. Nah yang jadi masalah adalah saya pingin cancel, saya nggak mau ini. Nah, nggak mau di remove, tapi mungkin mau saya resize dulu misalnya. Nah, itu dia terus aja dikerjain yang ini. Nggak bisa kita cancel gitu ya. Jadi, ini kelemahan. Saya pinginnya di cancel. Udah nggak ada sintak atau program itu. Instruction itu saya nggak mau. Nggak jadi deh gitu. Nah, itu nggak ada. Jadi, dia terus melakukan ini. Ini sebuah sintak yang atau program function yang terus aja dikerjain. Padahal saya udah nggak mau. Nah, ini kelemahan. Harusnya sih bisa memilih cancel deh gitu ya. Jadi waktu dilakukan tadi seperti ini. Nah, sementara berproses saya berubah pikiran nih. I want to cancel gitu. Kayak, nggak bisa ya, gimana caranya mau meng-cancel gitu. Walaupun oke lah ada instruksi buat delete gitu ya file ini. Kemudian kita drag and drop lagi dari sini ya. Misalnya nih nggak jadi, kita delete gitu ya. Terus cari lagi filenya gitu. Bisa sih gitu. Tapi saya mau meng-cancel. Kenapa? Nah, ini waktu terjadi instruksi background remover, saya pingin sebetulnya langsung di resize dulu gini gitu, baru dilakukan remove backgroundnya, kira-kira gitulah ya. Tapi intinya yang saya maksud adalah kalau bisa sih ada menu cancelnya di tengah ya, misalnya di sini waktu di instruction kan background remove, nggak jadi deh gitu. Nah kemudian cancel gitu. Itu dia teman-teman kelemahannya, sederhana tapi kayaknya itu perlu sih menurut saya. Menurut kalian? Dan guys, kelemahan selanjutnya adalah pada size, atau di sini ada menu resize. Yang saya soroti adalah begini. Jadi kanvas kita ini sometimes kita butuh bebas lah ya begitu. Walaupun memang di sini kan sebetulnya udah banyak pilihan ya, yang common, yang paling umum lah ya untuk keperluan digital, berarti kayak Facebook, YouTube thumbnail, Instagram, logo dan lain-lain. Oke lah gitu. Termasuk bahkan yang kertas ya, misalnya kertas letter gitu, atau misalnya yang lain-lain, ini bisa ada di sini lah. Show more, ada banyak pilihan. Tapi memang kalau saya perhatikan kita dibatasin keleluasaannya. Artinya contoh di sini kan ada ukuran tertinggi itu dalam inci ya. Jadi satuan ukuran di Canva itu yang tertinggi menurut saya adalah inci atau inch. Kilometer di sini nggak ada teman-teman. Kilometer itu kan 1 kilometer sama dengan berapa gitu. Kalau kita pakai skala 1 ya, 1 pixel, 1 inci, 1 mili, 1 senti, mana paling jangkauannya paling panjang atau terpanjang? Ya inci pastinya ya. Nah jadi yang saya maksud adalah kalau kita mau mendesain sebuah banner misalnya baliho gitu, tentu dalam inci lah ya paling mantap, atau inci lah misalnya, sentimeter misalnya. Nah ini ada batasan, width and height-nya itu ada batasan. Nah misalnya saya iseng nih masukin 888. Nah, maka batas maksimum dalam sentimeternya itu adalah 211644. Di sini kalian bisa lihat teman-teman. Nah, ini dibatasin. Menurut saya harusnya nggak perlulah dibatasin ya. Walaupun oke lah, memang mungkin dari perspektif Canva bahwa pengennya sih mereka ini adalah fokusnya orang-orang yang berbasiskan digital atau basiskan printing, tapi yang printnya itu kecil gitu ya dimensinya ya, misalnya sebatas A4 atau A3 ya begitu gitulah. Tapi kalau untuk ukuran yang lebih tinggi lagi, baliho atau apa gitu, nah dia tidak mumpuni, jadi hanya dibatasin sampai segini. Begitu juga untuk ini misalnya kita masukkan segini, height-nya juga dibatasin. Nah ini saya iseng masukin angka, nah height-nya juga cuma 211. Nah jadi sangat terbatas. Nah sementara di software lain semacam di Corel, setahu saya Adobe Illustrator mungkin, nah itu sebetulnya kita punya keleluasaan untuk mendesain. Jadi artinya dari sisi nuansa benar-benar kita sebagai desainer ya, untuk desain apapun ya, baliho dan lain-lain misalnya,
kayak Corel, Adobe Illustrator tuh punya keleluasaan sampai sejauh itu teman-teman. Bahkan mau create stiker aja yang ukuran cuman kecil gitu, atau icon gitu, icon yang cuman misalnya 512 x 512 pixel, nah itu bisa juga. Nah di Canva terlihat sih tidak seperti itu ya, jadi memang membatasi dia. Makanya di sini customize size-nya itu memang cuman maksimum 211 teman-teman untuk width dan height-nya. Kita udah coba di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini menurut aku sih kelemahan. Kalau dari sisi fleksibilitas kita sebagai desainer, yang existing kita pakai Corel, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Jadi kita akan canggung, akan terasa susah di Canva ini. Bagaimana menurut kalian? Oke guys, itu dia kelemahan dan kekurangan Canva. Di nomor berapa yang kalian setuju? Di nomor berapa yang kalian tidak setuju? Dan kelemahan kekurangan Canva apalagi yang kalian temukan? Silahkan komentar. Jangan lupa like, comment, dan share. Thank you so much. Sampai jumpa lagi.